Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Rizky Wage Perdana. Saya Putra Widi Ramadan. Saya Muhammad Iqbal Suroibo. Saya Muhammad Haji Nasuha. Saya Muhammad Haidar Zakir. Saya Imam Khairul Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang khobar yang mubtadanya dihilangkan. Khobar yang mubtadanya dihilangkan karena mubtadanya itu konteksnya sudah jelas. Contoh dalam surah Al-Qadar ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya ini konteksnya mubtadanya adalah Lailatul Qadar. Sehingga ini bisa dihilangkan mubtadanya sehingga menjadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Terkadang mubtadanya juga bisa dihilangkan karena pujian, maka mubtadanya bisa dihilangkan. Contohnya tadi bi Umaru, tadi ikutilah bi Umaru dengan Umar. Mengandung mubtadanya huwa Umar. Al-adilu yang adil, sehingga ini bisa langsung tadi bi Umaru al-adilu, ikutilah dengan Umar adalah yang adil. Kalau mubtadanya dihilangkan sehingga tadi bi Umaru al-adilu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang badal. Badal bermakna bahasa, menurut bahasa itu mengganti. Nah, di sini fungsi badal adalah menggantikan atau menjelaskan mubdal. Di sini ada contohnya. Yang pertama adalah qala Muhammadun Rasulullah. Qala Muhammadun Rasulullah, berkata siapa Muhammad utusannya Allah. Di sini Rasulullah sebagai badal, sedangkan Muhammad ini sebagai mubdal. Ketika disebutkan qala Rasulullah, berarti yang dimaksud adalah Muhammad. Nah, ketika yang disebutkan qala Muhammad, berarti yang dimaksud adalah Rasulullah. Nah, sedangkan badal ada 4 jenis. Jenis yang pertama, contoh yang pertama adalah badalul kulli minal kull. Jadi badal yang antara badal dengan mubdal ini sesuatu yang sama, yang serupa, yang sejenis. Contohnya, Ja'al Ustadu Hamid. Ustadz Hamid telah datang. Berarti yang dimaksud Ustadz itu si Hamid. Yang dimaksud Hamid itu adalah Ustadz. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, Badalul Ba'di Minal Kuli, menjelaskan bagian per bagian. Contohnya, akaltu rogifa sulusah. Aku memakan roti sepertiga. Nah, sulusa ini adalah badal dari mubdal rogifah. Ya. Jadi sepertiga dari bagian roti, satu bagian dari seluruhnya roti. Lalu contoh yang ketiga yaitu badal istimal, badal yang meliputi atau mencakup. Contohnya, nafa'ani Zaidu ilmuhu. Nafa'ani telah memberi manfaat padaku siapa Zaid, ilmuhu ilmunya Zaid. Jadi ilmuhu ini adalah badal, sedangkan Zaidu ini sebagai mubdal. Ilmu ini sebagai penggantinya Zaid, karena ilmu ini meliputi atau mencakup dari Zaid. Lalu yang terakhir, badalul golati, badal karena kekeliruan, karena salah. Biasanya badal ini dijumpai dari ucapan, bukan tulisan. Contohnya, Ra'aitu Zaidan al-Faros. Aku melihat Zaid. Ternyata itu budak. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan hukum berikutnya, yaitu tentang hukum mu'tal akhir. Hukum mu'tal akhir ini adalah apabila ada isi yang diakhiri dengan alif, ya kan, yang sebelumnya ada huruf yang di fathah.
atau ada eh, isim yang diakhiri dengan huruf ya yang disukun, yang sebelumnya ada huruf yang dikasro. Nah, ini penjelasan dari mutaakhir. Adapun alif sendiri ada dua, ada alif yang berdiri atau ada alif yang berbentuk huruf ya, namun tidak ada titiknya, ya, disebut dengan alif layinah atau alif lazimah, ya. Nah, kita masuki ke contoh. Ada contohnya itu adalah al-mufata dan al-aso. Itu yang diakhiri dengan huruf alif, ya kan? Sebelumnya ada huruf yang di fathah di sini. Di sini diwakili alif yang lain, alif yang bentuk huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Dan di sini alif yang berdiri. Ya. Cirinya sama, sebelumnya ada huruf yang di fathah. Ya. Ini salah satu contoh dari mutaakhir. Dan contoh yang kedua adalah apabila ada isim ya yang diakhiri dengan huruf ya mati, ya sukun, sebelumnya itu ada huruf yang di kasro. Ya. Maka ini termasuk hukum mutaakhir. Nah, ada beberapa ciri yang hampir sama dengan hukum mutaakhir ini, namun tidak termasuk mutaakhir. Kita lihat di sebelah sini, kita lihat cirinya, sebelumnya ada huruf yang di fathah dan diakhiri dengan huruf alif layinah atau lazimah, tapi ini tidak termasuk mutaakhir karena ini adalah fi'il mudhari', ya. Ini juga sama ciri-cirinya, tidak termasuk mutaakhir tapi ciri-cirinya sama karena ini termasuk fi'il. Nah, ini juga ciri-cirinya sama persis, namun tidak termasuk mutaakhir karena ini huruf harfu jar, ya. Berikutnya ada juga yang sama kalimat mata atau alladzi, ya. Alladzi ini sebelumnya ada kasroh, di akhirnya ada ya yang disukun. Ini juga mata ada fathah, diakhiri dengan alif. Ciri-cirinya sama persis, namun tidak termasuk mutaakhir. Karena ini bagian dari mabni. Sedangkan mutaakhir itu harus mu'rab, harus mu'rab. Nah, kita lihat langsung ke tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya itu ada yang dua. Ada yang dikira-kirakan, ada yang ditulis, diterangkan secara terang, ya. I'rabnya itu ada yang ditulis, ditampakkan, ada yang disembunyikan atau dikira-kirakan bahasanya, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ro'ayatul qadi. Di sini karena menjadi nasab dari ro'ayatul qadiyah. Ini termasuk yang ditampakkan. Karena ini nasabnya ditampakkan, ditulis di sini, ditulis fathahnya. Nah, kita lihat contoh tanda i'rab berikutnya, ja'al qadi. Di sini ada qadi ini menjadi fa'il. Harusnya ini rofa karena fa'il. Ya, rofa di doma harusnya. Nah, tapi ini termasuk tanda yang dikira-kirakan, enggak ditampakkan di sini, ya. Harusnya kan ya, di doma harusnya, karena ini termasuk fa'il, ya, di rofa harusnya. Ini juga minal qadi. Nah, minal qadi ini dilihat, oh ini ditampakkan ya, tampakkan. Tapi di sininya nggak ditulis qadi, berarti ya ini aja yang di kasroh, iya-nya nggak di kasroh, berarti ini termasuk apa? Termasuk yang dikira-kirakan bantu, ya. Iya, nggak ditulis kasrohnya di bawah ya, termasuk yang dikira-kirakan ya. Ini termasuk contoh dari yang kode ini. Kita lihat contoh dari yang al-fatah, ya kan, yang di atasnya itu, yang di atasnya al-qadi. Nah, kita lihat ja al-fatah. Ini dibacanya rofa karena menjadi fa'il subjek, ya. Tapi di sini rofanya tidak bisa ditambahkan, ya. Tidak bisa ditulis doma. Ini termasuk dikira-kirakan, ya. Ro'aitul fata ini nasab, ya. Nasab berarti tambahkan. Minal fata ini harusnya dikasroh karena ini ada harfu jar. Tapi nggak ditampakkan, berarti ini termasuk yang dikira-kirakan. Nah, dan contoh yang terakhir adalah
ketika huruf ya yang terakhirnya itu atau huruf yang terakhirnya itu di tasdid ya, di tasdid, maka i'rabnya itu tambahkan. I'rabnya tambahkan. Jadi enggak dikira-kirakan. Ditambahkan dengan sesungguhnya. Nah, ini tuh ada beberapa kata ya kan yang aslinya itu enggak seperti itu ya. Seperti al-aso. Al-aso tuh aslinya kalau ketahuan asli katanya itu setelah membentuk isim tasniah. Ya, ternyata ini huruf waw yang diganti dengan alif. Adapun al-fatah di sini huruf ya yang diganti dengan alif. Nah, ketahuan huruf aslinya ini sangat dibuat tasniah bentuk dua. Al-aswan. Kalau bentuk mufradnya al-aswan. Tapi kan di bentuk tasniah keluar huruf aslinya itu bukan alif ternyata. Huruf aslinya itu adalah waw. Jadi al-aswani. Ya kan? Ini juga sama tertulis di sini adalah alif lainah. Namun sebenarnya ini ada huruf aslinya itu nampak saat dibuat tasniah. Ternyata huruf aslinya itu adalah huruf ya. Jadi al-fatayam ya. Mungkin cukup sampai sekian penjelasan tentang mu'tal akhir dari saya. Apabila ada kurang lebihnya di dalam menyampaikan, di dalam mempresentasikan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Pak dosen mohon dikoreksi atau bisa ditambahkan penjelasan dari kelompok kami ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.